Baik, halo, kembali lagi. Kita akan membahas tentang soal-soal bahasa Inggris UTBK atau SNBT untuk tes literasi ya. Kita langsung saja. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, soal yang pertama ya maksud saya. Kita langsung saja mengarah ke pertanyaannya yang ada di sini. Which of the following statements could best begin the paragraph? Nah, untuk step yang pertama itu kita lihat dulu nih kalimat selanjutnya. Nah, di sini ya. First, I went to the wrong classroom for math. I was sitting in the class, surrounded by people talking trees and leaves and photosynthesis, which would have been okay if it had been a biology class. Nah, dari kalimat-kalimat ini ya, kita tahu bahwa ini menggunakan verb 2 nih, seperti went to, ini ya. Kemudian I was sitting. Nah, ini kan menggunakan verb yang kedua ya, past continuous. Seperti itu. Jadi selain untuk kalimat awal di paragraf yang pertama ini, kita juga lihat ya untuk kalimat yang terakhir. When I finally finished my classes for the day, I discovered I had missed the room. My brother brings me keys. Nah, ini menceritakan tentang pengalaman pribadi ya. Makanya ini disebut text recount ya, atau recount text. Kemudian ini kalimat selanjutnya, my first day of school was so bad that I know the rest will have to be better. Pengalamannya ini adalah tidak bagus begitu. Sangat buruk karena apa? Wrong classroom. Jadi mengalami pengalaman kelasnya itu salah begitu ya. Jadi yuk kita baca dulu jawaban yang A. The skies are always bright in my life. Ini tidak ya. Kita bisa silang dulu. I started my day with a big smile on my face. Nah, ini sangat kontras karena ini kan bad experience ya. C. My first day of college was a disaster. Nah, ini betul. D. Life was so frustrating when I was a child. No. A. I greeted my teacher when I met her in front of the class. Nah, ini yang betul adalah yang jawaban C ya. Oke. Alright guys. Jadi kita lanjut ya ke soal yang kedua. Pertanyaannya kita langsung baca ya. Which sentence is irrelevant to the text? Jadi kalimat mana yang tidak sesuai dengan teks begitu ya. Mungkin kalimatnya ini tuh tidak nyambung dengan kalimat sebelum atau sesudahnya begitu ya. Kita lihat dulu di sini jawabannya 1, 2, 3, 4 atau 5. Kita baca ya. Seismic waves are the vibrations from earthquakes that travel through earth. The Richter magnitude scale was developed in 1935 by Charles F. Richter of the California Institute of Technology to compare the intensity of earthquakes. Nah, ini tentang earthquake ya teman-teman, tapi kita baca lagi. They are recorded on instruments called seismographs. Seismographs record a zigzag sensitive seismographs which greatly anywhere in the world. Jadi yang dibahas itu tentang seismik ya. Seismic waves atau gelombang seismik. Nah, kemudian kalau untuk yang kalimat kedua, ini the Richter magnitude scale. Jadi skala Richter itu ya, itu tuh dikembangkan di tahun segini oleh ini. Nah, kemudian kalimat yang ketiga, they are recorded on instruments called seismographs. Jadi gelombang seismik itu diukur dengan instrumen yang namanya itu seismograph. Lalu seismographs. Nah, kemudian nomor 5 ini sensitive seismographs. Nah, ini membahas tentang seismographs ataupun yang berhubungan dengan seismik ya. Gelombang seismik ataupun bagaimana untuk mengukurnya. Nah, coba kita ke nomor 2 ini ya. Ini tidak ada kata-kata seismic waves ataupun seismograph, tapi ini malah membahas tentang skala Richter yang mana dikembangkan tahun segini dan oleh ini.
Itu tidak sesuai ya teman-teman ya. Jadi yang tidak sesuai, yang irrelevant di sini adalah kalimat kedua. Berarti jawabannya yang B.